Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sandeska Putri, BP 20 1086 Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait membatasi media sosial. Nah, pertama-tama kita akan mencari tahu dulu apa itu pengertian dari media sosial. Nah, media sosial adalah media online yang menduduki interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Nah, beberapa media sosial populer yang saat ini bisa kita temui yaitu seperti Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, hingga YouTube. Nah, dalam pemakaian media sosial tentunya ada dampak-dampak yang bisa didapat oleh penggunanya, entah itu dampak positif ataupun negatif. Nah, dalam dampak positif, penggunaan media sosial ini memberikan dampak terutama dalam interaksi baik secara sosial, politik, ataupun ekonomi. Nah, penggunaan media sosial memberikan kemudahan bagi kita untuk berkomunikasi, baik teman ataupun keluarga, yang bahkan tidak bisa kita temui secara langsung karena faktor jarak. Jadi, media sosial bisa kita manfaatkan sebagai sarana komunikasi untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan berbagai kalangan atau orang-orang yang sulit untuk kita temui. Nah, kita juga dapat mengirimkan informasi-informasi yang dibutuhkan dengan sangat mudah dan cepat. Kita juga bisa bertemu dengan orang-orang yang sudah lama kita tidak kita temui dengan cara menggunakan contohnya Instagram atau Facebook. Nah, media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana promosi untuk berbagai jasa dan produk. Nah, kita bisa lihat bahwa saat ini banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan barang atau jasa mereka agar bisa diketahui oleh banyak orang hingga bisa diakses dengan mudah juga. Nah, dengan begini banyak sekali keuntungan yang bisa didapat dari menggunakan media sosial jika digunakan secara positif. Selain itu, ada pula beberapa dampak negatif yang bisa kita dapatkan dalam penggunaan media sosial. Nah, termasuk yaitu salah satunya adalah kita seringkali sekarang mengetahui ada komentar-komentar tidak senonoh ataupun komentar-komentar buruk yang dengan mudahnya bisa dilayangkan oleh seseorang kepada satu individu lain yang mereka tidak sukai. Nah, ini tentunya bukan hal yang baik dan bisa dibilang salah satu dampak negatif dalam bermain media sosial. Karena kemudahan dalam mengakses suatu informasi atau kemudahan dalam mengirimkan reaksi atau komentar kepada seseorang hanya menggunakan satu akun, itu bisa menyebabkan orang lain yang memiliki rasa benci kepada satu individu dengan mudah melemparkan kata-kata atau mengetikkan komentar-komentar yang tidak sepatutnya untuk disebarluaskan di media sosial. Nah, media sosial juga bisa digunakan atau banyak sekali kita lihat sekarang dijadikan sebagai sarana untuk mencaci maki atau bahkan sebagai bahan provokasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang mengenakan. Entah itu seperti memprovokasi dalam hal kebencian atau memprovokasi satu individu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat mengurangi pemakaian media sosial. Walaupun memakai media sosial memiliki banyak sekali dampak positif, tidak bisa kita uh, tidak bisa kita tampik bahwa dalam hal pemakaian media sosial saat ini para anak remaja ataupun orang dewasa banyak yang sudah terlalu bergantungan dengan media sosial. Nah, di sini saya akan membahas tentang manfaat apa saja yang bisa kita dapat dalam hal jika kita mengurangi pemakaian media sosial. Nah, yang pertama yaitu mengembangkan kecerdasan emosional. Maksudnya di sini adalah kita bisa ketahui bahwa dalam bermain sosial media banyak sekali orang-orang yang memiliki kesehatan mental, juga banyak sekali orang-orang yang bisa dengan mudah stres karena bermain sosial media. Dengan mengurangi pemakaian media sosial, kita bisa meningkatkan kecerdasan emosional yang kita miliki. Nah, yang kedua yaitu memperkuat suatu hubungan di dalam lingkup masyarakat. Di sini bisa dibilang bahwa
media sosial itu bisa dibilang terlalu dijadikan alat untuk orang-orang tenggelam dalam dunia maya, sehingga tidak banyak orang sampai lupa dengan dunia nyatanya gitu. Nah, bahkan ada kasus seperti orang yang tidak ingin berinteraksi secara langsung dengan orang lain dan lebih nyaman menggunakan media sosial untuk berinteraksi. Nah, tentunya ini bukan hal yang baik dalam hal bermasyarakat ya, karena sebagai seorang manusia yang memiliki jiwa sosial, kita membutuhkan orang lain dalam lingkup lingkungan kita. Nah, yang ketiga, dapat memperbaiki pola tidur. Nah, di dalam hal ini, mengapa mengurangi sosial media bisa mempengaruhi pola tidur kita? Karena seperti yang kita ketahui, seringkali banyak orang yang lalai dalam hal menjaga kesehatannya karena terlalu tenggelam dalam dunia maya. Banyak orang yang begadang atau menyepelekan kualitas tidur yang cukup, yang mana seharusnya seorang manusia itu mendapatkan kualitas tidur yang cukup itu selama 8 jam dalam sehari, dan ada orang yang bahkan hanya tidur beberapa jam saja karena terlalu asik menggunakan media sosial. Seperti anak-anak remaja sekarang yang kita lihat banyak sudah terkena insomnia di usia muda, padahal seharusnya mereka masih membutuhkan asupan tidur yang baik demi meningkatkan kualitas perkembangan otak dan juga kualitas pengembangan diri mereka gitu. Nah, jika kita mengurangi pemakaian media sosial, kita bisa memperbaiki pola tidur kita yang awalnya sudah terlalu rusak karena terlalu asik bermain sosial media. Nah, yang keempat, kita bisa meningkatkan produktivitas. Nah, di sini untuk meningkatkan produktivitas yaitu saat sekarang ini kita bisa lihat bahwa terlalu asiknya seseorang bermain di dalam media sosial, mereka jadi malas melakukan sesuatu hal yang baik gitu. Kayak mereka jadi sulit untuk, atau bukan sulit, lebih ke malas mengeksplor diri mereka sendiri. Mereka sulit untuk mencari tahu hal apa saja yang seharusnya bisa mereka lakukan, tapi tidak mereka lakukan karena mereka terlalu asik bermain media sosial. Nah, di sini jika kita mengurangi pemakaian media sosial dan bisa sadar akan dampak buruknya itu terlalu menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia, kita bisa meningkatkan produktivitas diri kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara membatasi penggunaan media sosial. Yang pertama adalah dengan fokus pada orang di sekeliling kamu. Nah, di sini maksudnya yaitu bisa kita lihat bahwa terlalu banyaknya seorang bermain sosial media, mereka menjadi sulit berinteraksi secara langsung di dunia nyata. Ada orang yang bahkan terkena apa ya, kayak menjadi antisosial karena mereka terlalu sering menghabiskan waktu di media sosial gitu. Jadi sekali yang mereka bertemu dengan orang di dunia nyata, mereka sulit untuk berinteraksi secara langsung. Nah, di sini jika kamu ingin membatasi penggunaan media sosial, itu salah satu caranya itu dengan fokus pada orang-orang sekelilingmu. Satunya yang utama yaitu dimulai dengan keluarga. Kalau ada orang yang, bahkan ada anak yang lebih asik, lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam kamar bermain handphone ketimbang mengobrol atau berbicara dengan anggota keluarganya yang lain. Nah, ini dari sini kita bisa mulai dengan membatasi memainkan media sosial dan mulai dengan berinteraksi langsung dengan keluarga kita. Yang kedua yaitu dengan belajar mengenai sesuatu hal yang baru. Nah, sebagai seorang manusia yang tentunya apalagi anak muda yang tentunya memiliki banyak keingintahuan, kita bisa mempelajari sesuatu hal yang baru. Contohnya ya, kita bisa belajar bahasa dari negara asing, atau kita bisa belajar melakukan sesuatu hal yang bermanfaat lainnya yang tentunya berguna untuk menambah skill kita sebagai manusia dan juga berguna untuk kita dalam menjalani kehidupan juga gitu. Nah, yang ketiga, kita bisa memberikan batasan waktu pada diri kita sendiri. Maksudnya di sini bisa dibilang kita memberikan tamparan untuk diri kita sendiri bahwa saat kita sudah terlalu lama menghabiskan waktu di dalam media sosial, kita harus sadar bahwa oh ternyata saya sudah terlalu lama tidak melakukan interaksi dengan orang lain. Gitu. Sudah terlalu lama mengurung diri saya di dalam media online.
dan melewatkan berbagai banyak hal untuk dunia nyata. Nah, dengan memberikan batasan waktu pada diri kita sendiri, kita bisa membatasi secara langsung penggunaan media sosial. Di sini contoh dasarnya yang bisa saya berikan yaitu dengan memberikan menetapkan jadwal-jadwal atau waktu-waktu tertentu di mana kita boleh memegang handphone atau menggunakan media sosial. Contohnya ada seorang ibu yang memberikan batasan waktu pada anaknya bahwa anaknya bisa bermain sosial media hanya saat di jam-jam tertentu seperti sore hari atau 2 jam sebelum anaknya tidur atau segala macamnya, itu juga berpengaruh dan bisa memberikan dan bisa membuat kita tahu bagaimana cara membatasi penggunaan media sosial media. Nah, yang keempat, yaitu dengan menyadari hal-hal yang berguna lainnya. Dengan kita menyadari bahwa ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan di dunia nyata, termasuk menambah skill-skill baru, kita akan sadar bahwa media sosial bukan tempat yang seharusnya kita habiskan banyak waktu di sana, karena ada begitu banyak hal yang kita bisa lakukan, hal-hal berguna yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri, meningkatkan kualitas diri, bahkan meningkatkan kreativitas diri kita, produktivitas diri kita, dengan cara yaitu menyadari bahwa banyak sekali hal-hal berguna yang bisa kita lakukan selain hanya memegang handphone, duduk berjam-jam hanya untuk men-scroll media sosial begitu. Nah, dari presentasi yang bisa saya sampaikan terkait pemanfaatan media sosial, yaitu membatasi media sosial, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.